Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rian dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini seperti biasanya saya akan membuat learning journal yang kelima, yaitu pada judulnya film dokumenter dan sejarahnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang film dokumenter dan sejarah-sejarahnya. Nah, apa saja videonya? Yuk kita langsung saja. Yang pertama yaitu film dokumenter. Nah, kalian sudah mengetahui kan bahwa film dokumenter itu sudah saya jelaskan pada pertemuan yang pertama. Nah, sekarang materinya film dokumenter dan sejarahnya. Saya kembali ulang untuk menjelaskan apa sih film dokumenter itu. Film dokumenter adalah film yang menampilkan fakta-fakta. Jadi film yang berhubungan dengan orang-orang, tokoh, peristiwa, dan lokasi yang nyata. Nah, film dokumenter tidak menciptakan suatu peristiwa atau kejadian, namun merekam peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi atau otentik. Nah, sejarah film dokumenter yaitu bermula dari foto-foto yang merangkai gerakan seekor kuda oleh Edvard Maybert, yaitu film yang direkam dengan kamera statis oleh Lumiere bersaudara, yaitu pada tahun 1895. Nah, film-film bergaya Dziga Vertov yang merekam revolusi Rusia, yaitu pada tahun 1917. Selanjutnya yaitu ada film fiksi. Nah, apa film fiksi? Kita jelaskan ulang. Film fiksi yaitu film yang hanya berdasarkan imajinasi atau suatu rekaan si penulis, yaitu bukan kenyataan. Nah, tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Kalaupun terjadi, kesamaan itu hanya kebetulan semata. Nah, film fiksi sering menggunakan cerita, rekaan di luar nyata, serta memiliki konsep yang telah dirancang sejak awal. Selanjutnya yaitu ada jenis film, yaitu tentang film realisme. Kalian pasti bertanya kan, apa sih film realisme itu? Yaitu film yang mempunyai gaya membuat film yang menekankan pada prinsip untuk menghadirkan kenyataan sebagaimana adanya. Nah, realisme pertama kali disuarakan oleh kritikus film Prancis, yaitu André Bazin, yang berpendapat bahwa kekuatan terbesar sinema justru terletak pada kemampuannya yang menghadirkan kembali realitas sebagaimana aslinya. Jadi intinya film realisme itu film yang benar-benar apa adanya gitu tuh. Jadi ya nggak mikirin editing atau segala macem, ya dia merekam sesuai apa yang ada di situ gitu tuh. Mulai dari tempat, kejadian gitu tuh. Benar-benar real gitu tuh. Jadi realisme itu namanya. Yang kedua ada film klasisme, yaitu film yang merujuk pada pendekatan estetika dan naratif yang terinspirasi oleh tradisi budaya klasisme. Nah, terutama sastra klasik Yunani dan Romawi. Nah, jadi intinya film klasisme itu film-film yang pada tahun 1980-an. Nah, kebetulan contoh filmnya itu kayak Warkop DKI, kayak film-film terdahulu lah, yang kayak suasananya juga masih klasik gitu ya. Itu contoh film klasisme. Yang ketiga ada film formalisme. Nah, apa film formalisme itu? Yaitu merupakan salah satu tradisi dominan sepanjang sejarah pemikiran mengenal konsep dan definisi film. Formalisme menekankan bagaimana film sebagai bentuk komunikasi khusus dapat digunakan untuk menghasilkan makna tertentu. Jadi film formalisme itu intinya semua film yang dibuat dari film dokumenter, film aksi atau film yang lainnya itu benar-benar ya semuanya dirancang karena formalisme. Tidak mungkin kalau misalkan kita membuat film tanpa adanya terstruktur tersebut, kayak ada sutradara, ada pasca produksi, ada praproduksi. Nah, semua film itu pasti
Dan yang terakhir yaitu tentang resensi film. Nah, di sini kebetulan pada kelompok yang ketiga, yaitu judulnya Ayah Mengapa Aku Berbeda. Nah, dari situ unsur-unsur konselingnya ada beberapa yang terdiri dari yang pertama yaitu kita harus memperbaiki diri, yang kedua selalu bersyukur, yang ketiga percaya pada diri sendiri dalam menjalani hidup, yang keempat yaitu sabar untuk menahan emosi, yang terakhir yaitu empati, usaha, dan doa. Jadi intinya pada resensi film Ayah Mengapa Aku Berbeda ini, nilai-nilai konselingnya ya kita tuh harus menerima apa yang udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk memperbaiki diri itu semua manusia harus bisa gitu. Karena ya sebaik-baiknya manusia itu ya yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen manfaat ya kita harus memperbaiki diri gitu. Yang selalu bersyukur ya kita harus tentu bersyukur apa adanya yang telah Allah berikan gitu. Intinya kita harus mensyukuri apa yang sudah kita berikan atau Allah berikan kepada kita gitu. Baik, mungkin itu saja pada pertemuan yang ke-5 ini pembuatan lereng jurnal. Baik, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.